Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wan Gede Gani Permana, kelas 6C, Prodi Pencaksilat Unikse. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah tenis lapangan, teknik dasar tenis lapangan. Sejarah teknik tenis termasuk olahraga yang cukup tua keberadaannya. Bentuk permainan tenis terdapat dalam peralatan yang dibuat di dinding kuil Mesir tahun 1500 Masehi. Peralatan ini menggambarkan permainan yang menggunakan raket dan bola. Permainan di Prancis yang menyerupai tenis lapangan disebut dengan jeu de paume. Permainan ini merupakan sebuah bola yang dibuat dengan benang berbulu, sementara yang dijadikan pemukulnya adalah tangan. Pada abad ke-13, permainan ini dikenalkan ke Italia dan Inggris. Sementara pada abad ke-16 hingga 18, permainan ini dimulai digandrungi kalangan raja dan bangsawan, sehingga menjadikan permainan ini bersifat elitis dan bisa dimainkan oleh kalangan tertua saja, yaitu pada bangsawan. Tenis lapangan rumput yang terkenal di zaman Ratu Victoria ditiru oleh golongan yang menengah yang menjadikan sebagai permainan biasa. Sejak itu, perkembangan tenis lapangan terus meningkat ke negara-negara Eropa lainnya. Perkembangan tenis lapangan terus meningkat ke negara-negara Eropa sendiri itu diyakini berasal dari orang Prancis yang sering mengucapkan kata tenis, artinya raket yang memiliki senar, dibuat pertama kali pada abad ke-15 oleh Antonio Dascolo, seorang pastor berbangsa Italia. Ia menulis aturan umum bagi semua permainan yang menggunakan bola, termasuk tenis. Majalah Inggris Sporting Magazine menamakan permainan ini sebagai tenis lapangan lawan tenis. Dalam buku Books, Game and Sport, permainan ini sebagai tenis lapangan. Dalam buku Book of Game Sport. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya tenis lapangan ke Indonesia. Tenis di Indonesia sendiri belum mengetahui siapakah yang pertama kali memperkenalkan. Tetapi menurut seorang orang Belanda yang memperkenalkan olahraga tenis di Indonesia, walaupun tidak menutup kemungkinan juga permainan ini dibawa oleh pelaut Inggris yang singgah di kota-kota besar yang terdapat di kepulauan Indonesia sendiri. Sayangnya, arsip-arsip berbagai perkumpulan milik warga negara Belanda yang pernah berdiri di negara ini telah hilang entah kemana, sehingga kita tidak dapat melacak di mana di antaranya dua negara tersebut yang telah membawa permainan tenis ke Indonesia. Pada saat itu hanya kaum bangsawan saja yang memainkan permainan tenis ini. Jumlah pemain dikatakan pada tahun 1902 Masehi. Sendiri kian banyaknya murid-murid Indonesia yang memasuki sekolah-sekolah menengah para siswa Stopia Red School Nia. Pada giliran olahraga itu dapat dikenal secara meluas oleh masyarakat Indonesia. Pada tahun 1934 diadakan semacam kejuaraan nasional oleh The Allgemeine Netherlands Laubond (AL
ANITB yang dilakukan di Malang, Jawa Timur, dan 3 perwakilan pribumi mampu jaya pada kejuaraan nasional yang diadakan tersebut. Pada partai tunggal, putra Sri Madya melawan Samboja dimenangkan oleh Samboja. Ganda putra Herib bersaudara Mangris, Brian dan Abdenom dengan skor 6-3, 6-4. Dan ganda campuran Samboja dan Sri Lastin mendapatkan Brian and skor pada tanggal 26 Desember 1935 di Semarang. Baik, saya akan melanjutkan teknik dasar tenis lapangan. Ada beberapa teknik yang dilakukan untuk memukul, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu forehand. Forehand istilah untuk menyebut pukulan ketika telapak tangan yang memegang raket dihadapkan ke depan. Yang kedua yaitu backhand, yaitu untuk menyebut pukulan ketika punggung tangan yang menggenggam raket dihadapkan ke depan. Pukulan ini adalah lawan dari pukulan forehand. Yang ketiga yaitu ground stroke, yaitu istilah untuk menyebut pukulan forehand atau backhand yang dilakukan setelah memukul sekali pada lapangan permainan. Yang keempat yaitu slice, pukulan forehand ataupun backhand di mana raket dimiringkan sedikit dan pukulan dengan cara mengayunkan raket dari atas ke bawah. Yang kelima yaitu volley, yakni pukulan forehand atau backhand yang dilakukan pada saat belum memukul ke lapangan. Biasanya pukulan ini dilakukan saat bola berada di dekat net. Yang keenam yaitu smash, yakni istilah untuk menyebut sebuah pukulan keras yang menghantam sebuah bola tanpa menyentuh tanah di atas kepala dan diarahkan ke lapangan sang lawan. Yang ketujuh spin, yakni untuk menyebut pukulan forehand atau backhand di mana raket agak dimiringkan. Jika mengena pada bola, maka akan mengalami perubahan arah berputar. Selanjutnya ke-8, passing shot, yakni istilah menyebut pukulan bola melalui musuh yang berada di dekat net, bukan melintas di atasnya. Yang ke-9 yaitu drop shot, yakni istilah untuk menyebut pukulan yang menyentuh net kemudian jatuh ke daerah lawan. Baik, terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.